Kompas TV, independen, terpercaya. Selamat pagi saudara, apa kabar Anda di pagi hari ini? Saya berharap Anda tetap dalam keadaan sehat dan selalu semangat. Saya Hendra Bakti, hadir menjumpai Anda dalam Sapa Nusantara. Ada perbincangan menarik yang akan kami sajikan untuk Anda. Saudara, masyarakat memiliki hak untuk mendapatkan pelayanan publik yang optimal dari instansi yang dibiayai oleh negara. Namun faktanya masih banyak masyarakat yang mengalami maladministrasi, seperti penundaan layanan hingga prosedur yang berbelit. Lembaga yang bertugas mengawasi pelayanan publik tentu memiliki peran penting dalam hal ini. Lantas apa tindakan terhadap keluhan publik ini? Kita bahas bersama dengan Bapak Ismu Iskandar, Kepala Perwakilan Ombudsman RI Provinsi Sulawesi Selatan. Selamat pagi Pak Ismu. Selamat pagi Mas Hendra. Apa kabar Pak? Alhamdulillah. Terima kasih sudah hadir di Studio Kompas TV Makassar. Pak Ismu, bisa dipaparkan gambaran umum terkait dengan laporan atau aduan masyarakat terkait dengan pelayanan publik di Sulsel saat ini, Pak? Oke, baik ya Mas Hendra. Berbicara pelayanan publik di Sulsel ya, untuk tren satu tahun terakhir ini memang kita mengalami peningkatan ya. Seperti kita ketahui bersama bahwa tahun ini momentum berbagai kejadian baik global, nasional maupun di daerah, terutama pergantian kepemimpinan kepala daerah dan berbagai kebijakan-kebijakan baru yang lahir. Nah, ini tentu saja berdampak langsung kepada rutinitas masyarakat dalam mengakses layanan-layanan pemerintah. Dan secara umum untuk tahun ini kita agak progresif peningkatan laporan. Kita menerima akses dari masyarakat itu sekitar 750-an lebih per hari ini yang mengakses ombudsman, dan itu kategori ada yang berupa laporan, ada yang sebagai konsultasi dan lain-lain. Nampaknya kategori peningkatan kali ini harusnya kita tidak senang ya Pak ya. Karena kalau peningkatan biasanya kalau peningkatan ekonomi kita senang misalnya. Ini peningkatan aduan begitu ya. Bagaimana kita menyikapi peningkatan aduan dari tahun sebelumnya dibandingkan dengan tahun seperti ini? Berarti pelayanan publik nampaknya masih perlu mendapat banyak pembenahan begitu? Dalam konteks sekarang itu tidak linear ya, tidak mesti bahwa semakin banyak orang melapor kemudian kita berbicara kualitas yang yang menurun seperti itu, tidak mesti. Kalau dari sisi ombudsman bahkan data global juga memperlihatkan bahwa semakin tinggi partisipasi masyarakat dalam melakukan pengawasan penyelenggaraan pelayanan publik itu justru semakin meningkatkan kualitas pelayanan. Ini kita bisa bercermin ke negara-negara maju seperti Australia, Swedia, dan lain-lain. Itu rasio masyarakat yang melapor ke ombudsman itu cukup tinggi, jauh sangat tinggi dibanding Indonesia. Kalau kita dari 270 juta ya sekian itu penduduk Indonesia, laporan ke ombudsman itu per tahun sekitar 10 ribuan. Bisa dibayangkan rasionya cuma sekitar 0,00 sekian persen ya. Nah, sementara di undang-undang menjamin untuk partisipasi masyarakat di dalam ikut serta mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik yang ada. Baik. Jadi tidak serta-merta aduan yang mengalami peningkatan juga membuat kita menilai pelayanan publik semakin buruk, tidak ya. Tapi ternyata ini dibarengi dengan kesadaran masyarakat untuk mengadukan pelayanan publik juga semakin tinggi. Dan pemerintah yang semakin terbuka. Pemerintah semakin terbuka, baik. Pak Ismu, bisa dipaparkan sektor pelayanan publik apa yang paling banyak diadukan oleh masyarakat? Kalau bicara substansi Mas Hendra, ini dari tahun ke tahun sepertinya memang belum berubah banyak ya. Kita di Sulsel, dan ini juga sama tipikal nasional, laporan terkait dengan substansi pertanahan itu masih di urutan pertama. Jadi urusan pengurusan sertifikat, pendaftaran tanah, dan lain-lain itu masih mendominasi. Berapa tahun sektor pertanahan ini selalu mendapat urutan pertama terkait dengan aduan masyarakat?
Setidaknya 3 tahun terakhir 3 tahun dan terakhir. kalau kita berbicara lebih panjang ya 5 tahun tetap. Jadi urutan pertama itu substansi agraria, yang kedua itu Iya. hak sipil politik. Sipil politik. Hak sipil politik ini adalah layanan-layanan oleh pemerintah daerah, apakah misalkan layanan pengaduannya sendiri, layanan administrasi dan lain-lain. Di urutan ketiga untuk sementara sekarang kita di substansi kepolisian. Baik, kepolisian. Apa yang menjadi keluhan di sipil dan juga di kepolisian? Sebenarnya tipikalnya kurang lebih sama. Jadi dominasi itu adalah potensi maladministrasi berupa tidak memberikan layanan ataukah ketidaksesuaian dengan prosedur. Baik. Jadi penyampaian informasi terkait dengan standar pelayanan yang diwajibkan dalam konteks pelayanan publik itu biasanya tidak tersampaikan dengan baik ke masyarakat. Seorang masyarakat yang mengakses layanan tidak mengetahui persis berapa lama dia punya layanan akan selesai gitu. Baik. Terkait dengan di kepolisian misalkan dia tidak mendapatkan informasi terkait dengan perkembangan Kasus. laporannya dan lain-lain. Nah, itu yang pada akhirnya akan mengakses ombudsman untuk meminta difasilitasi terkait dengan kejelasan ataukah hal-hal yang menurut dia berpotensi sebagai maladministrasi. Baik, urutan-urutan seperti ini sebenarnya tersosialisasikan atau seperti apa sih sebenarnya? Karena sudah disampaikan tadi, sektor pertanahan, sipil dan juga kepolisian mendapatkan banyak aduan dari masyarakat. Bagaimana kemudian instansi ini sadar dan mengetahui bahwa banyak aduan yang diadukan oleh masyarakat terkait dengan pelayanan publik mereka? Ya, ombudsman setiap tahun itu kita menyampaikan rilis ya terkait baik. dengan duga-duga statistik laporan yang kita terima. Kemudian juga dari tahun ke tahun kita melakukan yang namanya penilaian kepatuhan penyelenggaraan pelayanan publik yang juga menyasar instansi-instansi ini. Dan kebetulan tahun ini kita ada modifikasi dari segi instrumen dan metodologi sehingga kita tingkatkan menjadi opini ombudsman. Secara umum itu melihat memang pandangan masyarakat, penilaian masyarakat. Jadi untuk penilaian ombudsman kali ini kita tidak hanya sebatas melihat aspek tangible saja. Baik. Ada tidak kursi roda misalnya, ada tidak informasi standar pelayanan, tapi sampai tidak ke masyarakat. Karena ini biasa gapnya di situ. Penyelenggara layanan berfokus kepada area layanannya sendiri, tidak mengikuti perkembangan di luar. Sementara kita ketahui sekarang dinamika informasi itu sangat kencang ya. Betul. Nah makanya salah satu yang kita dorong misalnya pemanfaatan media sosial Baik. untuk penyampaian informasi, dan itu menjadi salah satu kategori sub indikator dalam penilaian. Apakah standar pelayanan itu terpublikasi atau tidak, terpasang di medsos. Jadi bukan hanya kegiatan-kegiatan rutin, apakah hari ini bikin kegiatan apa dan lain-lain, tapi yang dibutuhkan adalah informasi, dan itu wajib memang menurut undang-undang. Oke, mendorong untuk pelaksanaan pelayanan dalam digital begitu ya, melalui media. Tapi untuk digitalisasi pelayanan ini, apakah tidak ada, semuanya tidak mendapat laporan aduan, misalnya kesulitan dalam mengakses seperti lainnya begitu? Apakah ombudsman menilai pelayanan berbasis digital ini sudah berjalan dengan maksimal atau masih ada aduan begitu? Oke, layanan publik adalah mandat negara untuk hadir memberikan layanan kepada masyarakat yang salah satu prinsipnya mestinya inklusif. Semuanya bisa. Tidak terbatas kepada yang hanya memiliki teknologi, Baik. memahami dunia digital dan lain-lain. Jadi harus menyasar semua masyarakat. Nah untuk itu memang zaman sekarang itu kita berada di dunia digitalisasi ya. Bahkan arah reformasi birokrasi ke depan sampai 2045 itu menekankan memang digitalisasi layanan. Baik. Tapi tidak boleh menghilangkan hak masyarakat yang belum kita bahasakan terdigitalisasi mungkin ya. Ya, betul. Mereka juga tetap harus disediakan kanal-kanalnya. Jadi kayak kejadian-kejadian yang viral terakhir-terakhir ini Ya. yang pembayaran harus kiris dan lain-lain, ya mestinya
penyelenggara pelayanan publik dalam konteks ini harus menyediakan alternatif. Baik, menyediakan yang benar-benar bisa memanfaatkan di media digital, tapi tidak melupakan juga orang-orang yang belum bisa mengakses media digital begitu. Nanti kita lanjutkan. Lantas dari aduan-aduan yang masuk di Ombudsman, bagaimana langkah penanganan yang dilakukan oleh Ombudsman? Kami hadirkan penjelasannya usai jeda. Tetap di Sapa Nusantara. Natal membawa harapan dan memberi kehangatan. Berkat Natal kiranya dapat menyelamatkan keluarga dan mengeratkan persaudaraan. Di momen penuh sukacita ini, Kompas Gramedia menebar kasih lewat karya yang mencerahkan. Salam sejahtera untuk kita semua. Di momen Natal penuh kasih, Allah hadir menyelamatkan keluarga, menebarkan cinta kasih dan sukacita. Mari rekatkan kebersamaan, eratkan persaudaraan, hadirkan damai penuh kehangatan. Kita songsong tahun baru dengan penuh semangat dan harapan. Semoga setiap langkah membawa berkat dan anugerah bagi kita semua. Selamat Natal 2025 dan Tahun Baru 2026. Siapapun bisa jadi media, pemengaruh, bahkan pendengung. Tapi kebenarannya dapatkah dipertanggungjawabkan? Percayalah hanya pada sumber independen yang menjunjung tinggi prinsip jurnalisme dalam setiap tayangan terbaiknya. Ikuti saya, saudara. Rosi, Satu Meja, The Forum, Sapa Indonesia Malam Akhir Pekan, Dipo Investigasi, Kompas TV, independen, terpercaya. Mengisi ruang informasi Anda, sejumlah informasi sudah kami rangkum dalam program Kilas Kompas. Usah khawatir, tertinggal berita dan informasi terkini. Kilas Kompas akan menyajikan sejumlah informasi lainnya untuk Anda. Karena kami merangkum semuanya untuk Anda. Singkat, Pohon tumbang menutup jalan utama. padat, terpercaya. Tetaplah bersama kami di Kilas Kompas. Kilas Kompas, setiap hari pukul 11:30 malam, live di Kompas TV. Pelanggaran hukum, ketidakadilan, keresahan sosial terjadi dan terjadi lagi. Tersangka sendiri dia melakukan aksinya itu sudah lebih dari 6 tahun. Aku pemakaian krem abal-abal itu lama banget, ada pengelupasan, terus merah. Selami peristiwa, tarik benang merah, temukan kebenaran di balik fenomena. Sasaran setiap Rabu pukul 10:30 malam di Kompas TV. Salam waspada saudara. Polisi menggerebek sarang narkoba. Waspada, tindak kejahatan ada di sekitar Anda. Akhir kisah pembunuh berantai asal Bekasi akhirnya terungkap. Identifikasi tanda-tandanya, observasi fenomenanya, persempit ruang geraknya, tangkap informasinya dalam Borgol. Senin sampai Jumat pukul 3:30 sore di Kompas TV. Dipo Investigasi setiap Senin pukul 8:30 malam. Mencari tahu, mendengarkan lebih utuh dan mendalam, mempertanyakan rasa keadilan. Saya mau minta klarifikasi. Klarifikasi. Tanggung jawab. Bapak malu nggak sih? Apakah saya dengar permintaan maaf yang benarkah backingnya para jenderal orang-orang korban? Kita mengingatkan penguasa, menghibur yang papa. Rosi. Anda masih menyaksikan Sapa Nusantara hanya di Kompas TV, independen, terpercaya. Jika Anda seorang masyarakat atau warga yang ingin mendapatkan pelayanan publik dari instansi yang dibiayai oleh negara, kemudian pelayanan tersebut buruk, laporkan ke Ombudsman. Nah, kita bersama Kepala Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Sulawesi Selatan. Nah, kita lanjut lagi, Pak Ismu. Baik. Anda sudah memaparkan tadi sepanjang tahun 2025 laporan yang masuk sekitar 700-an begitu ya. Akses ya. Akses ya. Oke, baik. Nah, bentuk penanganan tindak lanjut
dari setiap laporan atau aduan masyarakat kepada Ombudsman seperti apa? Ya, jadi kalau untuk laporan sendiri itu yang dari 700-an tadi itu kita klasifikasi kemudian masuk memenuhi formil material itu ada sekitar 300-an lebih. Jadi harus diverifikasi juga ya? Betul. Baik. Ada yang bisa diselesaikan lewat konsultasi saja. Baik. Ini yang tidak memenuhi asas formil dan material biasa. Nah, di dalam laporan ini kita pilah lagi. Jadi ada istilahnya RCO, reaksi cepat Ombudsman. Ini untuk laporan yang memenuhi kriteria-kriteria tertentu. Misalnya dia memiliki kedaruratan, mengancam keselamatan atau hak ekonomi, terbatas waktu dan lain-lain, maka dia masuk kategori RCO. Kategori RCO ini adalah laporan masyarakat yang kita prioritaskan untuk penyelesaiannya, dan selanjutnya ada penyelesaian masyarakat melalui mekanisme reguler. Kemudian ada juga yang sifatnya inisiatif. Inisiatif ini memang tanpa pelapor. Jadi Ombudsman melihat misalkan ada kasus yang viral, ada pemberitaan atau ada informasi dari teman-teman media dan lain-lain, kita pandang, kita kaji, lakukan studi informasi, tetap ditindaki, kita tindaki tanpa laporan sekalipun dan begitu. Tahun ini kita ada sekitar 4-5 yang kita laporan sifat inisiatif. Contohnya misalkan kasus masih ada salah satu dusun di Kabupaten Baru misalnya terakhir kemarin yang belum tersentuh layanan listrik gitu setelah sekian tahun. Dan dengan mekanisme inisiatif ini kita turun mengajak langsung misalkan PLN Sulsel untuk melihat kendala-kendala di lapangan, dan alhamdulillah untuk bulan ini sudah menyala. Baik, ada hasilnya begitu ada ya? Hasilnya. Baik, Anda melihat kesadaran instansi dengan rekomendasi atau instruksi dari Ombudsman seperti apa sebenarnya? Kalau secara umum sejauh ini saya melihat cukup kooperatif ya, cukup responsif terhadap apa hal-hal yang disampaikan. Jadi muara dari laporan masyarakat ke Ombudsman itu kan setidaknya ada 3. Ada tidak ditemukan maladministrasi, kemudian ada ditemukan maladministrasi tapi telah diselesaikan. Ada yang ditemukan maladministrasi tidak diselesaikan dan ini berujung kepada tindakan korektif atau biasa orang kenal dengan rekomendasi Ombudsman, saran Ombudsman. Nah, kita di Sulawesi Selatan ini kebanyakan yang 2 tadi. Ditemukan maladministrasi tapi sudah diselesaikan. Jadi misalkan kan ini sejalan dengan gaya dari Ombudsman sendiri, yakni lembaga pemberi pengaruh gitu. Jadi kita menyelesaikan laporan masyarakat, persoalan yang dihadapi masyarakat di satu sisi, di sisi lainnya kita melakukan perbaikan. Jadi misalkan tadi ada laporan-laporan masyarakat terkait dengan waktu pelayanan yang panjang, tidak jelas, maka ditemukan maladministrasi, tapi kita perintahkan kepada unit layanan untuk segera menyelesaikan layanan oleh masyarakat. Apakah ada kejadian perintah atau instruksi dari Ombudsman kemudian tidak diindahkan oleh instansi, dan apa langkah yang dilakukan oleh Ombudsman? Ada, ya tentu saja ada. Beberapa, kalau di level perwakilan, kewenangan kita sampai dengan LAHP itu mengeluarkan, di situ ada saran korektif. Biasa aja kita kasih waktu 30 hari terlapor untuk melaksanakan. Dalam rentang waktu 30 hari tidak dilaksanakan, kita evaluasi, monitoring. Jika tetap tidak ada perkembangan, maka diteruskan ke pusat. Ke Ombudsman RI. Nah, ini kemudian masuk ke keasistenan resolusi dan monitoring. Nah, ini langsung kalau di dalam mekanisme biasa itu naik banding kasasi dan lain-lain gitu seperti itu. Tapi ini ditindaklanjuti kembali oleh Resmon, nanti akan dilakukan pemeriksaan, pengujian kembali, dan sifat outputnya kalau ini sudah di pusat adalah rekomendasi, lebih mengikat. Gitu. Ada beberapa, ada 2-3, dan akhirnya bisa diselesaikan seperti itu. Ada beberapa yang kemudian tidak mengindahkan setelah dikeluarkan keputusan dan rekomendasi dari pusat, itu kemudian dilaksanakan begitu. Adakah sanksi yang diberikan kepada pelayanan publik atau instansi pelayanan publik jika mereka tidak mengindahkan rekomendasi dari Ombudsman? Ombudsman bergerak di moral binding, pendekatan moral. Jadi sanksi yang sebesarnya sebenarnya adalah pandangan masyarakat, penilaian terhadap masyarakat, dari masyarakat bahwa instansi ini melakukan maladministrasi dan lain-lain. Tetapi dalam konteks
rekomendasi dan saran tadi dari Ombudsman, maka mengikat kepada pimpinan. Jadi ketika kita menyarankan perbaikan, apakah penindakan kepada pimpinan atasannya, dia tidak melaksanakan, kalau misalkan dia kepala daerah, maka kita sanksinya adalah pemberhentian sementara. Sampai pemberhentian sementara? Iya, bisa ya? itu diatur undang-undang dan dibina oleh Kemendagri. Kayak gitu. Baik. Sejauh ini sudah pernah ada mengeluarkan keputusan itu? Untuk Sulawesi Selatan belum pernah. Baik, kita berharap semua kepala daerah Sulawesi Selatan bisa mudah-mudahan bekerja maksimal begitu ya. Kemudian juga yang menjadi pertanyaan penting, seberapa bertaji sebenarnya Ombudsman ini begitu ya? Apakah wewenang yang dimiliki Ombudsman ini kemudian sudah tergolong kuat untuk kemudian menjalankan tugas dan fungsinya menurut Anda, Pak Ismu? Ya, ini pertanyaannya memang sering disampaikan orang, kenapa Ombudsman tidak menangkap, kenapa Ombudsman tidak berbicara, mengadili dan lain-lain. Karena memang rezimnya Ombudsman itu kan pendekatannya berbeda. Kita bukanlah aparat penegak hukum yang langsung berbicara sanksi dan vonis. Kita berbicara tentang bagaimana memperbaiki sistem yang rusak. Kita menyelesaikan persoalan itu di luar pengadilan dengan pertimbangan-pertimbangan moral, hak asasi manusia, dan pertimbangan-pertimbangan hukum lainnya. Nah, memang bahwa di Indonesia saat ini persoalan moral itu menjadi yang nomor sekian. Baik. Banyak orang memilih kemudian tidak apa-apa dikatakan tidak bermoral asalkan dia lepas dari jeratan hukum dan lain-lain. Ini agak berbeda konteksnya kalau kita berbicara negara-negara maju. Baik. Mereka justru baru di beberapa negara baru Ombudsman mengatakan ini mal, pimpinannya sudah mengundurkan diri karena itu sudah aib yang sangat berat gitu. Nah, ini kita mengarah ke sana. Jadi memang tugasnya adalah bagaimana mengembalikan kesadaran akan kewajiban menghadirkan pelayanan publik yang maksimal itu ke dalam sisi moral. Baik. Karena kalau kita kaji kurang apa instrumen hukum yang kita sudah berjalan selama ini. Berapa banyak orang yang sudah ditindak, berapa banyak orang yang sudah dihukum di penjara, tapi apakah itu menyelesaikan masalah? Baik, jadi ada pendekatan-pendekatan khusus begitu ya, yang dimiliki Ombudsman terkait dalam menyelesaikan permasalahan pelayanan publik yang diadukan oleh masyarakat. Baik, nanti kita lanjutkan lagi, Pak Ismu, semakin menarik perbincangan kita. Daerah-daerah mana saja sebenarnya yang aduan masyarakatnya sangat tinggi di wilayah Sulawesi Selatan? Kita tanyakan setelah jeda. Tetaplah bersama kami di Sapa Nusantara. Natal membawa harapan dan memberi kehangatan. Berkat Natal kiranya dapat menyelamatkan keluarga dan mengeratkan persaudaraan. Di momen penuh sukacita ini, Kompas Gramedia menebar kasih lewat karya yang mencerahkan. Salam sejahtera untuk kita semua. Di momen Natal penuh kasih, Allah hadir menyelamatkan keluarga, menebarkan cinta kasih dan sukacita. Mari rekatkan kebersamaan, eratkan persaudaraan, hadirkan damai penuh kehangatan. Kita songsong tahun baru dengan penuh semangat dan harapan. Semoga setiap langkah membawa berkat dan anugerah bagi kita semua. Selamat Natal 2025 dan Tahun Baru 2026. Terima kasih Anda masih menyaksikan Sapa Nusantara. Saya masih bersama dengan Kepala Perwakilan Ombudsman RI Provinsi Sulawesi Selatan, Bapak Ismu Iskandar. Pak Ismu, terkait kewenangan yang dimiliki oleh Ombudsman ini tentunya harus didukung begitu ya, mengingat tugas pentingnya untuk mengawasi pelayanan publik. Betul. Yang ada di wilayah masing-masing begitu. Apalagi yang perlu kita perkuat terkait dengan kewenangan Ombudsman ini, Pak Ismu? Iya, sekali lagi bahwa berbicara pada publik itu adalah tujuan negara ini hadir. Ombudsman dalam kapasitasnya sebagai lembaga pengawas adalah pintu terakhir untuk dalam konteks pengaduan masyarakat. Baik. Jadi kita berharap sebenarnya penguatan layanan-layanan pengaduan di unit penyelenggara layanan. Jadi memang konsepnya adalah tidak semua
laporan terkait dengan ketidakpuasan dan terhadap pelayanan publik itu langsung ke ombudsman. Jadi dalam undang-undang diatur bahwa selain ombudsman ada DPR, DPRD dan masyarakat itu sendiri yang berwenang untuk melakukan pengawasan. Secara kewenangan sebenarnya dalam pengawasan kita sudah cukup kuat ya dibanding. Ombudsman memiliki hak imunitas, itu tidak bisa diadili, tidak bisa diinterogasi selama menjalankan tugas. Ombudsman bisa melakukan pemanggilan paksa dan lain-lain. Tapi sekali lagi kita kerjanya adalah kerja-kerja tadi, bagaimana memberi pengaruh perubahan itu. Berarti dari kewenangan-kewenangan yang dimiliki oleh ombudsman ini, pertanyaan penting yang muncul kemudian adalah seberapa besar integritas yang dimiliki oleh pengurus-pengurus ombudsman ini untuk menjalankan tugasnya. Jangan sampai ada pesanan-pesanan yang masuk dan lain-lain yang mempengaruhi pelayanan publik dari pejabat-pejabat tinggi misalnya seperti itu. Bagaimana meyakinkan masyarakat bahwa integritas para pengurus ombudsman ini sangat tinggi sehingga kita perlu percaya kepada ombudsman? Ya, untuk semuanya sebenarnya terkait dalam penyelenggaraan tugas-tugas, integritas itu menjadi utama. Biasanya integritas ini menjadi kalimat kata yang paling mudah diucapkan ya, paling sering ditempelkan di mana-mana, tapi paling sulit untuk dilaksanakan. Betul. Nah, kami di ombudsman, integritas adalah harga diri kami, integritas adalah ciri organisasi. Ini yang kami pertahankan betul-betul, bagaimana menjaga bahwa kita lepas dari berbagai dugaan-dugaan yang mungkin terkait dengan itu. Nah, konsistensi ini sejauh ini untuk misalkan di level Sulawesi Selatan, saya selalu menyampaikan di mana-mana, jika ada pihak masyarakat ataukah penyelenggara layanan yang merasa ada potensi insan ombudsman perwakilan meminta melakukan hal-hal yang tidak pada tempatnya, mendapatkan mengutamakan kepentingan pribadi dan lain-lain, silahkan dilaporkan, sampaikan langsung ke perwakilan, ke kepala perwakilan ataukah di pusat. Kita ada mekanisme WBS misalnya. Baik, jadi kita patut percaya begitu ya kepada ombudsman. Dari pemaparan tadi, aduan-aduan yang masuk ke ombudsman itu didominasi dari wilayah mana saja, Pak? Untuk laporan itu karena secara statistik kita itu sebagian besar masyarakat masih akses langsung ya, datang ke perwakilan. Jadi 50% lebih laporan itu masih berada di Makassar dan sekitarnya. Makanya tahun ini kita menggagas kerjasama dengan 3 pemerintah daerah kabupaten di Sulawesi Selatan, yakni Kabupaten Wajo di tengah-tengah, Kabupaten Sinjai di ujung selatan, dan kemarin Kabupaten Toraja. Tanah Toraja di ujung utara untuk penguatan komitmen pencegahan maladministrasi. Wilayah Sulawesi Selatan ini cukup luas begitu Pak, dengan jumlah personil yang mungkin masih terbatas di Ombudsman perwakilan RI Provinsi Sulawesi Selatan ini. Bagaimana kemudian memastikan pelayanan aduan-aduan yang masuk dari berbagai daerah itu dapat ditindaklanjuti dan lain sebagainya begitu Pak? Oke, salah satu cara tentu saja tadi dengan penguatan komitmen di pemerintah daerah, kita yang membentuk yang namanya focal point di masing-masing penyelenggara layanan. Jadi setiap laporan yang masuk di beberapa titik itu setidaknya ada yang bisa dihubungi, ada yang bisa di-direct untuk ditelepon bagaimana perkembangan. Jadi tidak sangat tergantung kepada persoalan administratif dan lain-lain. Itu yang kita lakukan. Yang kedua, karena tadi berdasarkan statistik laporan substansi pertanahan itu cukup tinggi, maka tahun ini kita melakukan kajian khusus untuk penguatan layanan aduan di BPN ya, ATR BPN Kabupaten Kota, dan memang ini saran besar kita adalah agar BPN dan tidak hanya dan juga penyelenggara layanan lainnya memberikan prioritas kepada layanan pengaduan. Jadi bukan layanan yang tambahan gitu, tapi mestinya dia menjadi layanan utama, disertai dengan fasilitas dan tenaga-tenaga yang memang sudah dibekali khusus untuk jadi disediakan layanan aduan begitu ya di pertanahan begitu ya. Baik, ini langkah yang sangat bagus dan masyarakat juga harus bisa menyadari itu ketika menemukan pelayanan publik yang buruk, khususnya di pertanahan tadi, bisa disampaikan di aduan yang disediakan oleh ombudsman di lokasi tersebut. Nah, Pak Ismu, bagaimana sebenarnya prosedur singkat mungkin Pak Ismu bagi masyarakat yang menemukan layanan publik yang buruk kemudian ingin dilaporkan
dilaporkan ke Ombudsman? Silakan. Oke, slogan kami awasi, tegur, dan laporkan. Jadi masyarakat atau perorangan ataupun kelompok yang melihat ada hal-hal yang kurang berkenan terkait dengan pelayanan publik, itu setidaknya bisa mengkonsultasikan dulu ke Ombudsman. Jadi tidak serta-merta harus menjadi laporan baru bisa berhubungan dengan Ombudsman. Baik. Bisa via WA atau datang langsung ke kantor. Kalau ke WA ke 0811 236 3737. Ini aktif setiap jam kerja. Sekali lagi disampaikan, Pak. 0811 236 3737. Ini untuk yang perwakilan. Tapi kalau untuk akses nasional itu bisa langsung ke call center 137. Ini 24 jam setiap hari, tetapi dia basisnya di pusat. Baik. Seperti yang sudah disampaikan tadi, setiap aduan atau laporan yang masuk akan diverifikasi begitu ya terlebih dahulu. Biasanya setiap laporan yang masuk butuh waktu berapa lama untuk diverifikasi dan butuh waktu berapa lama untuk ditindaklanjuti? Kita ada beberapa kategori laporan ya, dari kategori ringan, sedang dan berat. Untuk verifikasinya sendiri itu 30 hari. Baik. Untuk kelengkapan material, formil materialnya sampai dinyatakan lengkap dan diregis menjadi laporan. Nah, tapi ini juga sangat tergantung biasa dengan masyarakat pelapornya sendiri bagaimana melengkapi. Karena kan kita misalkan minimal butuh kronologis persoalannya siapa dilaporkan, adakah bukti-bukti yang bisa dilampirkan dan lain-lain. Untuk penyelesaian laporan tadi kategori ringan mulai dari 60 hari maksimal sampai 180 hari. Itu dalam kondisi idealnya. Jadi masyarakat yang mengadukan juga tidak hanya sekedar berbicara dan mengadukan begitu ya. Dibutuhkan juga beberapa persyaratan lainnya seperti bukti dan lain-lain untuk bisa menjadi pegangan dari pihak Ombudsman begitu. Betul. Baik, terakhir Pak Ismu, berikan informasi atau mungkin imbauan begitu kepada instansi yang menjalankan pelayanan publik untuk kemudian memberikan pelayanan publik yang optimal dan juga berikan informasi kepada masyarakat agar setiap pelayanan publik yang dirasakan buruk untuk dilaporkan di Ombudsman. Silakan. Oke, baik, terima kasih Mas Hendra. Jadi sekali lagi pelayanan publik adalah manifestasi hadirnya negara di tengah-tengah masyarakat. Bapak Presiden Prabowo pun berkali-kali mengulang-ulangi di berbagai kesempatan untuk menekankan pentingnya pelayanan publik. Pemerintah hadir sebagai penyelenggara layanan. Nah, dalam konteks itu sekali lagi ingatlah bahwa sebagai aparatur sipil negara semuanya sudah bersumpah, memegang sumpah ketika dilantik sebagai ASN untuk senantiasa mendahulukan kepentingan negara di atas kepentingan pribadi maupun golongan. Nah, itulah integritas kita, bagaimana menjaga janji kita kepada Tuhan Yang Maha Esa untuk senantiasa menghadirkan pelayanan publik yang terbaik kepada masyarakat. Di sisi masyarakat juga demikian, kita punya undang-undang negara ini menjamin partisipasi kita di dalam ikut serta mengawasi penyelenggaraan pembangunan. Dengan menyelesaikan kewajiban-kewajiban kita, membayar pajak dan lain-lain, mengikuti peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka sebagai warga negara kita berhak untuk mendapatkan layanan berkualitas. Mari bersama-sama mengawasi, menegur, dan laporkan. Mengawasi, menegur, dan laporkan. Apalagi tadi di awal-awal sudah disampaikan untuk di tahun 2025 ini ada 3 lembaga yang masuk 3 besar dalam kasus atau laporan masyarakat terkait dengan pelayanan publiknya, yaitu pertama pertanahan, kemudian juga sipil, pemerintah kabupaten kota, dan juga kepolisian. Diharapkan semua lembaga berbenah diri begitu ya, dan masyarakat bisa mendapatkan pelayanan publik yang baik. Bapak Ismu Iskandar, Kepala Perwakilan Ombudsman Republik Indonesia Provinsi Sulawesi Selatan. Terima kasih atas kehadirannya. Demikian perbincangan kami di Sapa Nusantara kali ini, saudara. Saya Hendra Bakti menutup Sapa Nusantara sampai di sini. Tetaplah di Kompas TV untuk rangkaian acara kami selanjutnya. Selamat pagi, sampai jumpa.